Perempuan dalam Islam merupakan makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Sebagaimana laki-laki, hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Pada dasarnya, segala yang menjadi hak laki-laki, ia pun menjadi hak perempuan, baik agamanya, hartanya, kehormatannya, akal dan jiwanya terjamin dan dilindungi oleh syariat Islam. Sebagaimana kaum laki-laki, selain hal tersebut, perempuan juga memiliki banyak keistimewaan tersendiri di mata Islam. Ada beberapa keistimewaan perempuan dalam Islam. Yang pertama adalah perempuan diciptakan sebagai pasangan laki-laki. Yang kedua adalah kehormatan perempuan itu dilindungi dengan hijabnya. Ustazah Oki Setiana Dewi berkata bahwa perempuan itu ibarat seperti ratu. Dia itu tidak mudah dilihat oleh siapapun dan tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya. Dan makanya wanita itu sangat dimuliakan dengan hijabnya. Dia bersih dan suci. Kemudian ditegaskan juga di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 mengatakan bahwa wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah kenapa wanita sangat dihormati dan dijaga oleh Islam. Kemudian yang keistimewaan ketiga adalah perempuan soleha adalah perhiasan dunia. Sebagaimana seorang perempuan itu suka terhadap keindahan dan keindahan ini bukan hanya keindahan fisik saja, melainkan juga hati dan pikirannya pun harus dijaga dan dirawat layaknya seperti perhiasan. Ada hadis mengatakan bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian yang keistimewaan keempat adalah wanita adalah karunia bukan musibah, di mana pada zaman jahiliyah dulu anak perempuan itu kalau ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka mereka menganggap bahwa anak perempuan itu adalah musibah yang sangat besar. Sehingga bayi-bayi di waktu itu, apalagi bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Sampai Rasulullah ketika melihat hal tersebut, Rasulullah sangat marah. Kemudian datanglah Islam dengan memuliakan wanita, bahwa wanita ini bukan adalah musibah melainkan adalah sebuah karunia dari Allah. Keistimewaan selanjutnya yaitu perempuan solihah lebih baik daripada bidadari surga. Kenapa dikatakan sebagai perempuan wanita di dunia itu lebih baik dibandingkan wanita di surga? Karena wanita di dunia itu diberikan amanah, sedangkan wanita di surga itu tidak diberikan amanah, sehingga bidadari surga itu sangat cemburu dengan wanita dunia gitu, karena dia apabila dia melakukan amal-amal yang solih, maka dia akan masuk pintu surga di mana saja. Sehingga di Ibnu Mubaruk menyampaikan sebuah riwayat dari Hibab bin Abi bahwa sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan dengan wanita surga, dikarenakan amal yang mereka kerjakan di waktu dunia. Masya Allah. Selanjutnya yang keenam, perempuan diberi pengecualian dalam Islam, yaitu beribadah atau masa haid dan nifasnya. Ketika di dalam Islam itu perempuan itu tidak diwajibkan ketika dalam masa haidnya atau hujurnya itu melaksanakan sholat ataupun puasa, sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja perempuan yang mengalami ujur masa haidnya, ketika setiap sakit yang dialaminya itu akan menjadi tembusan bagi dosa-dosanya terdahulu. Masya Allah, sangat mulia wanita dalam Islam ini. Diberikan waktu istirahat dan tidak pernah menggantikan waktu sholatnya ketika selesai haid. Masya Allah. Selanjutnya dalam Islam, keistimewaan dalam Islam juga perempuan itu masuk dari pintu mana saja apabila mengerjakan 4 hal, yaitu yang pertama melaksanakan sholat 5 waktu,
yang kedua berpuasa di bulan suci Ramadan, yang ketiga menjaga kemaluannya, yang keempat adalah taat kepada suaminya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa dia akan masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Itu hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedelapan, keistimewaan dalam Islam adalah perempuan ketika dia mengandung dan melahirkan itu setara dengan dia berjihad, di mana di dalam sebuah hadis menyebutkan ada 7 mati syahid, di mana yang pertama adalah orang-orang yang meninggal karena tahun. Yang kedua adalah orang yang meninggal karena tenggelam. Yang ketiga orang yang meninggal karena luka parah. Keempat orang yang luka parah di dalam perutnya. Yang keempat orang yang meninggal karena sakit perut. Yang kelima orang yang meninggal karena terbakar. Yang ketujuh orang yang meninggal karena tertimpa benda keras. Dan yang ketujuh adalah perempuan yang meninggal sementara di dalam perutnya itu terdapat janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan Albani. Dan yang terakhir, surga itu terdapat di bawah telapak kaki ibu. Untuk itu, marilah sama-sama kita muliakan ibu kita yang masih hidup.